Pertemuan ke-6 kita kali ini, kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Tujuan pendidikan Islam luar sekolah. 1. Melayani masyarakat belajar agar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat, guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua, membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja, mencari nafkah, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Pendidikan Islam luar sekolah memiliki fungsi dalam berbagai kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, dengan dunia kerja dan kehidupan. Kaitannya dengan pendidikan sekolah, fungsi PLS adalah sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen. Kaitannya dengan dunia kerja, PLS mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dunia kerja. Sedangkan kaitannya dengan kehidupan, PLS berfungsi sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Yang pertama, fungsi PLS sebagai substitusi pendidikan sekolah. Substitusi atau pengganti mengandung arti bahwa PLS sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Materi pelajaran yang diberikan adalah sama dengan yang diberikan di pendidikan persekolahan. Contoh, pendidikan kesetaraan yaitu paket A setara SD untuk anak usia 7 sampai 17 tahun. Paket B setara SLTP bagi anak usia 13 sampai 15 tahun dan paket C setara SLTA bagi remaja usia SLTA. Setelah peserta didik menamatkan studinya dengan lulus ujian akhir, mereka memperoleh ijazah yang setara SD, SLTP, dan SLTA. 2. Fungsi PLS sebagai komplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai komplemen adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah. Ada beberapa alasan sehingga materi pendidikan persekolahan harus dilengkapi pada PLS. Pertama, karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, jalur PLS merupakan wahana paling tepat untuk mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, memang ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar tertentu yang tidak biasa diajarkan di sekolah. Misalnya olahraga prestasi, belajar bahasa asing di SD, dan sebagainya. Untuk pemenuhan kebutuhan belajar macam itu, PLS merupakan saluran yang tepat. Bentuk-bentuk PLS yang berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah dapat berupa kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, latihan drama, seni suara, PMR, atau kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kegiatan terakhir ini dilakukan oleh lembaga-lembaga PLS yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk kursus, kelompok belajar, dan sebagainya. 3. Fungsi PLS sebagai suplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Sasaran populasi PLS sebagai suplemen adalah anak-anak
remaja, pemuda, atau orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu dari SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah yaitu untuk memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan luar sekolah dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan seumur hidup, sehingga di masa mendatang program pendidikan Islam luar sekolah dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.